ada banyak pertanyaan nih dari teman-teman cuan troopers gitu ya. Kira-kira bagaimana Gas menghadapi pokoknya. market dan juga mungkin nanti kan udah mau balik lagi seminggu gitu kan. Bagaimana nih? Apakah turun, apakah naik? Nah, itu semua nanti teman-teman akan tanyakan di comment section. Jadi nanti minta tolong ya Ko ya, dibantu dijawabin. Aman, aman. Oke. Ya, jadi kita langsung mulai aja nih kok. Jadi kan judul topik dari pembicaraan kita itu mengenai pelemahan USD dan outflow ISG. Sebelum kita masuk ke topiknya, kira-kira kok apa yang terjadi nih dengan market kita minggu ini ya? Roller coaster banget nih kok. Mungkin boleh diceritain sedikit tanggapannya kok Bernard apa nih? Oke, sebetulnya apa yang terjadi di market saat ini kan cukup reasonable, bukan sesuatu hal yang nggak reasonable ya. Yang pertama, ISG sempat berada di level 7380 sampai 74 itu kan beberapa hari dan nggak bisa break. Ya, itu pasti akan men-trigger para pemain reksadana untuk melakukan redemption. Nah, Hmm. ketika mereka melakukan redemption, seperti pada waktu sebelumnya kan juga sempat tuh 74 nyentuh, Hmm. nggak kuat, koreksinya sampai 7240, walaupun akhirnya rebound. Nah, kali ini dari 74, koreksinya nggak sampai 7240, tapi lebih dalam, sampai 7150. Kenapa? Simple. Karena pada level sekarang, itu harga-harga big banks juga udah, menurut saya ya, udah naik cukup signifikan dalam 6 bulan Hmm. terakhir. Hmm. Jadi ketika ada redemption, dan redemption itu jumlahnya cukup besar, pasti yang Hmm. pertama kali dilakukan oleh fund-fund yang terkena redeem, melakukan take profit terhadap big banks yang udah naik banyak. Nah, dalam Hmm. hal ini kan kita memang melihat pelemahan paling pertama kan dipimpin oleh BRI ya. BRI Hmm. duluan, outflow gede, baru disusul oleh Mandiri, BNI, baru terakhir BCA. Di mana BCA ini kan yang cukup anomali ya. Hmm. Turunnya cuma sehari, naiknya langsung dibales, semua penurunan udah beres gitu kan. Nah, sebetulnya selain karena profit taking, kenapa kok kali ini cukup dalam? Karena kali ini juga disertai dengan pelemahan rupiah. Jadi kalau Hmm. Joe amati kan seminggu kemarin itu pas persis kita terjadi outflow itu memang rupiah udah lewat di 15.7 ya. Hmm. Sampai sempat ke 15.950, sempat juga hampir mepet-mepet ke 16.000. Jadi kita ini kan memang faktor inflow kita itu erat hubungannya dengan nilai kurs kita, di mana saat nilai kurs kita melemah itu biasanya akan men-trigger outflow seperti kemarin, apalagi dibarengi dengan adanya taking profit dari pemain reksadana ya. Jadi ya akhirnya kita tes di 7150, sempat 3 hari kan kita tes di 7130, 7150, 7160, dan di tes itu kan juga nggak ada lower low. Hmm. Dan setiap habis ngetes di bawah ini juga kita dibalas dengan higher high gitu kan. Jadi sebetulnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan hari ini juga kita bisa masuk ke level 7280. Hmm. Jadi walaupun hari ini penguatannya disupport oleh saham-saham dari Prayogo ya, di Hmm. mana ini sebetulnya udah expected sih. Jadi kalau buat warga 88, di jurnal saya udah mention dari hari Rabu, IHSG akan rebound, komoditi sebagai mover, dan saham Prayogo itu udah kelihatan sih flow-nya. Hmm. Nah, tinggal kita nunggu nih setelah Lebaran. Harapan saya sih rupiah sedikit menguat ya, karena kan memang saat Lebaran ini kan cenderung kebanyakan kebutuhan akan impor itu meningkat, banyak barang-barang yang memang dikejar untuk masuk duluan sehingga rupiahnya melemah. Nah, setelah Lebaran saya harap sih rupiah bisa kembali rebound. Nah, ketika rupiah rebound itu waktunya big banks untuk rebound. Jadi kalau sekarang saham berharganya udah jalan, big banks-nya udah jalan, ya harapannya bisa balik ke 7380 sampai 74. Seperti itu sih. Hmm. Oke, oke. Jadi kalau misalnya dari penjelasannya Kobener itu satu dari rupiah ya yang turun begitu Betul, ya, ada fluktuasi betul, dan yang kedua adalah dari sektor banking yang sudah cukup mahal ya kemarin ya kalau misalnya dibilang kan betul, karena sudah sempat betul, all time high juga. Jadi memang sudah naturalnya begitu kan ya. Naik betul, turun betul. begitu kan. Oke, oke. Ya, jadi memang kemarin juga sebenarnya kan banyak sentimen-sentimen juga kok ya negatif gitu kan.
Salah satunya mungkin belum tahu juga nih, kita mau tanya sama Ko Bernard nih kira-kira apakah ada dampaknya atau tidak. Salah satunya adalah PHPU gitu ya, kok kan. Jadi sempat ada obrolan apakah mungkin ini membuat investor asing juga jadi wait and see juga begitu kan. Karena kan kemarin sebelum pemilu sempat turun gitu. Pas sudah selesai jelas siapa nih yang bakal jadi presidennya naik. Terus pas mulai ada PHPU lagi gitu kan, eh, di saat bersamaan IHSG juga sedang terkoreksi, apakah kira-kira itu ada hubungannya, Bu? Ya, sedikit banyak men-trigger outflow lah. Kita juga Hmm. melihat lah, ini outflow selama seminggu terakhir, ya sedikit banyak karena ada tingkat confidence yang Hmm. sedikit berkurang ya dari investor Hmm. asing. Hmm. Walaupun kalau bagi kita investor lokal, ya kita udah tahu itu pemenang pemilu juga nggak mungkin berubah gitu kan. Hmm. Jadi, tapi itu kan kita yang tahu. Tapi bagi investor asing itu kan menjadikan Hmm. satu uncertainty tersendiri gitu kan. Hmm. Nah, tapi ini kan masalah klasik lah, di mana ada pemilu 10 tahunan ya pasti hal ini akan terjadi gitu kan. Hmm. Dan ini bukan masalah yang permanen sih bagi saya. Hmm. Jadi harusnya ini kesempatan untuk cari posisi kalau yang kemarin merasa Big Bang kemahalan Hmm. dan kalian ngerasain kalau Big Bang sekali rally itu juga kencang, ya ini adalah waktu yang tepat untuk atur porto untuk dapat cuan yang cukup lumayan di Big Bang. Karena apa? Big Bang ini masalahnya bisa all you can eat, Joe. Gimana tuh kalau Kita mau maksudnya, Bu? makan All itu? kita mau makan berapapun in out juga nggak ada masalah gitu kan. Ini yang sebetulnya orang harus sadar bahwa Big Bang itu bukan berarti oh lemot nggak bisa buat kaya atau apa. Yang penting kita tahu momentumnya. Justru di Hmm. saat-saat seperti ini kita main Big Bang, main volume. Kasarannya gini deh, kita itu lihat portofolio return, betul nggak? Hmm. Kita bukan lihat individual stock return. Bayangin, kita punya saham Baker tapi punyanya cuma satu lot. Hmm. Ngapain gitu kan? Nggak jadi Hmm. kaya juga gitu kan. Tapi kalau kita punya portofolio growth, katakanlah 5% karena kita bisa all in ke big banks, Hmm. di mana big banks ini kan likuiditas juga ada. Jadi kita mau portofolio segede apapun juga Hmm. in out juga bisa gitu kan. Nah, itu kan kerasa growth-nya 5% tapi dari porto loh. Hmm. Dibandingin lu Baker dari satu lot gitu loh. Nah, ini orang yang kadang nggak sadar. Orang itu selalu ngejar, wah aku pengen saham Baker, saham Baker, saham Baker. Padahal ngatur porto itu yang penting apa? Bukan hanya masalah cari saham Bakernya, tapi bagaimana kamu atur porsi yang tepat. Sehingga kamu dapat momentum terhadap semua saham. Kayak gitu. Oke, iya, iya. Wah, ini perlu diingat ya teman-teman ya. Jadi mengatur portfolio ya juga penting ya. Ini strategi investasi. Nah, mumpung aku lagi masih keinget ya. Jadi aku kalau ngobrol sama Koberat, Koberat ini suka ngasih kata-kata mutiara nih ya. Aku suka keinget loh sampai sekarang yang kemarin tuh ada sempat mention mengenai cuci piring gitu ya. Jangan terlambat ke pesta jadi cuci piring. Nah, jadi buat teman-teman nih yang nonton mumpung lagi rame, aku mau bagi-bagi merchandise dari Suko Sekuritas ya, merchandise bagus. Buat dua orang pemenang nanti kita undi. Ya, caranya gimana? Kalian jangan lupa ya screenshot TikTok semalam hari ini ya, terus post di story kalian di Instagram, tag Instagramnya Kobernat dan juga Suko Sekuritas, terus masukin kata-kata mutiara atau apapun lah yang kalian pelajarin dari malam hari ini ya. Pasti banyak nih ya yang bisa kita pelajari malam hari ini. Oke, thank you banget kok ya untuk jawabannya. Nah, kalau misalnya kita lanjut nih, kita tadi kan ngebahas tentang PHPU gitu ya. Tadi juga membahas tentang sektor banking. Kalau misalnya mungkin aku tanya dulu, jadi untuk menurut Ko Bernard, sektor banking itu sekarang masih menarik nggak sih gitu? Mungkin lebih menarik pas kemarin koreksi kali ya. Tapi kan sekarang udah mulai Belum ini ya, banyak lah. belum banyak Reportnya belum sih. banyak. Tapi menurut Koberat gimana nih mengantisipasi sektor banking nih? Kira-kira kalau ada teman-teman John Troopers yang mau masuk, is it a good time atau mungkin masih bisa ditunggu setelah Lebaran? Oke, pastinya setelah Lebaran, Jo, karena marketnya Hmm. udah tutup seminggu nih. Betul. Jadi, kalau saya pribadi, banking bagi saya, mungkin ada orang yang hobi nabung di big banks ya. Tapi bagi saya, kalau nabung di big banks itu kurang mantul gitu. Mendingan kalau big banks itu main Hmm. momentum. Nah, ini momentum yang tepat. Menurut saya sih kalau ngincer
Big Bang sih masih dapat ya. Hmm. Oke, oke. Jadi Ya, buat jadi teman-teman bisa sekali dibilang lagi ini saya sebenarnya udah ingetin, momentum ya, Ko ya. jangan Cuma mungkin benar, benar. ya. Dan buat teman-teman saya ingetin Jo, jangan dilihat 5%-nya. Kadang kan orang, wah cuma 5%, ngapain sih beli Big Bang? Ingat, lu bisa masuk seberapapun yang lu mau. Hmm. Ya, ya. Daripada lu punya uang, lu bagi-bagi saham 10 tapi isinya cuma selotan semua, baker juga gak kaya gitu kan. Hmm. Hmm, 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 hmm. Kayak gitu. Oke. Ya. Jadi ini mungkin insight ya buat teman-teman yang tertarik begitu ya melihat ada opportunity. Kemarin sektor banking kan sempat terkoreksi begitu kan, dan ini Koberat udah mention strateginya gimana nih memaksimalkan cuan gitu ya di sektor banking begitu ya. Yap, Oke, kok aku mau bahas satu lagi nih, sentimen. boleh. Ini pasti agak seru nih. Oke. Kemarin udah sempat dibahas nih. Kira-kira Koberat udah tahu nih mau bahas apa nih? Sentimen apa Mau nih? nanya full call auction nih kok. What do you think? Oke, oke. Jadi Ya, kalau gini dulu kok. Jadi masalah. kan mungkin ada beberapa teman-teman cuan troopers nih kok. Ada beberapa teman-teman cuan troopers yang nggak ngerti kok. FCA mungkin ya. Jadi kita bantu mereka juga. Kira-kira kok bisa dijelasin sedikit nggak full call auction itu apa sih dan kenapa itu banyak merugikan investor retail kok? Begitu. Iya, kasarannya full call option itu kalau teman-teman setiap mau pre-closing itu kan ada IEP IEV ya. Jadi teman-teman bukan dari live bid offer, tapi itu bid offernya ditampung dulu, ketemu harga harga equilibriumnya, ya kan? Baru itu nanti yang jadi harga closing atau harga lelang. Nah, kalau yang di papan pemantauan khusus ini dengan FCA itu sehari ada 5 kali cara lelangnya. Jadi bukan hanya di closing, tapi sehari 5 kali. Kelemahan dari FCA ini apa sih? Kamu cuma modal satu lot pun kamu bisa bikin saham itu ARB. Bayangin, kalau semua orang lagi panic selling, tapi nggak ada yang buy, itu juga harga nggak akan turun karena IEP-nya ada tapi IEV-nya nggak ada gitu kan. Nah, tiba-tiba ada orang mau buy cuma satu lot, langsung turun harganya, mentok maksimal. Kalau orang itu pasang di paling bawah ya mentok paling paling bawah. Nah, saya nggak tahu apakah ini yang dibilang fair, karena bagi saya kalau fair, ya kita harus benar-benar continuous auction. Hmm. Buat aja seperti biasa. Mau buka gocap nggak apa-apa. Saya setuju, cuy, buka gocap. Mau gocapnya sampai satu pun nggak apa-apa, tapi dengan cara yang lebih fair. Ya kita Hmm. continuous auction aja seperti market reguler gitu kan. Hmm. Jadi kalau kita perang ya perang sampai terakhir. Kelemahannya dari FCA ini apa? Ya sekarang kita nggak memungkiri di market itu ada yang namanya market maker gitu kan. Nah sekarang Hmm. kondisi kayak gini, mereka mau bersihin barang di market. Emang mau bersihin di atas? Ya pasti semurah mungkin kan. Hmm. Ya kalau semurah mungkin ya bersihin aja di bawah 20, bawah 10 ataupun Rp1. Setelah barang udah di corner, dinaikin lagi ke 50, ya kuasa siapa yang punya barang? Hmm. Retail Hmm. akhirnya apa? Gigit jari lah. Hmm. Barangnya udah jadi abu, sisa Rp1 gitu kan. Dijual juga orang mungkin ya, ya sudah lah jual aja lah daripada nggak jadi apa-apa gitu kan. Setelah barangnya di corner, diangkat. Hmm. Ya ini yang menjadi kelemahan FCA yang mungkin nggak tahu orang-orang pinter yang buat FCA ini udah mikir atau belum atau memang sengaja difasilitasi buat seperti itu gitu. Ya, ya. Kal gitu kan IPO di 200, harus gitu masuk pemantauan khusus bikin orang panik atau reject terus gitu kan. Biar sampai bawah sekalian mereka bebek RP1 kan untung banyak gitu kan. Apa mungkin itu yang Hmm. dimaksudkan melindungi, mungkin melindungi bandar mungkin maksudnya ya. Saya nggak tahu nih, melindungi siapa nih. Melindungi investor, investornya siapa? Jangan-jangan investornya bursa itu bandar gitu kan. Ya kita nggak tahu. Nah, bagi saya sih Hmm. nggak fair ya. Ya memang kita tahu dalam Hmm. papan pemantauan khusus itu nggak semua saham jelek. Ada juga saham-saham yang bagus yang memang nggak liquid. Lalu apakah Hmm. dengan pemantauan khusus ini ada nilai tambah untuk mereka? Enggak. Jadi lebih liquid juga kagak, gerak juga Hmm. kagak, naik juga kagak, gitu kan. Jadi gunanya apa? Hmm. Kalau lu ngomong ini buat jadi saham lebih liquid, berarti Toto kalau masuk mantan khusus lebih liquid dong? Enggak, jualannya jadi lebih susah. Turun sih enggak,
tapi jualan tetap lebih susah. Ada orang yang bilang, ya kalau kamu belinya saham yang benar-benar aja, kamu nggak mungkin khawatir kok masuk pemantauan khusus. Itu ada 11 poin, Jo. Di 11 Ya, poin, betul. salah satu poinnya itu adalah subjektif OJK. Ya Itu itu. satu. Ya. Salah dua poinnya itu adalah ketika kamu udah pernah suspend lebih sehari, kamu udah potensi masuk PPK. Jadi simple. Kalau ini diberlakukan pada waktu brand kemarin rally, brand udah masuk PPK, gitu kan. Terus yang lucu itu syarat nomor 1, karena harga average 6 bulan di 50, maka dia masuk pemantauan khusus. Harganya udah 50, jebol ke bawah 50 karena PPK, terus dia harus balikin lagi di atas 50 average-nya supaya bisa tatonya dihapus. Ini kan konyol gitu kan. Yang paling konyol yang saya omong satu, contoh real BKSL. Sebelum dia masuk PPK, sebelum dia masuk full call option, dia ini udah mulai bangkit. Transaksi udah gede. Begitu kena full call option, langsung hilang transaksinya. Walaupun di 36 ya thanks God karena ada full call option saya dapat barang di 36. So. Cuma kan itu menurut saya membodohin orang panik gitu. Membodohin investor retail. Bagi saya sih kayak gitu ya. Ya bagi saya sih kalau yang namanya full call option ini agak tidak relevan ya untuk dipakai di Indonesia ya. Kalau tujuannya menambah liquidity terbukti tidak ada liquidity yang bertambah. Ya. Seperti itu. Oke, wah ini aku nanya nih ya teman-teman Cuan Troopers, karena kalau kalian belum follow Kobernat, boleh nih kalau follow Kobernat ya. Jadi Kobernat ini suka kasih edukasi juga di Instagramnya, dan kemarin ada postingan begitu ya mengenai FCA ini gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih bingung-bingung gitu kan, karena mungkin ada aja teman-teman kita yang mungkin memang pilihan sahamnya tidak masuk ke pemantauan khusus juga begitu kan kok ya. Betul. Tapi ya mungkin kedepannya ada aja, bisa aja sahamnya tiba-tiba masuk ke dalam FCA ini Betul, gitu kan. betul. Lu sekarang feel nggak Ya. relate. Suatu saat nanti masuk PPK baru bingung gitu kan. Terus ada Itu yang ngomong, dia. oh saham saya cuma big banks. Ya udah kalau gitu sekalian aja IHSG dihapus aja semua emitennya. Diisi cuma big banks doang aja IHSG. Kan konyol gitu kan. Oke. Ya, thank you banget ya Ko ya untuk penjelasan. Jadi kalau misalnya kita lihat memang sebenarnya banyak banget ya Ko ya sentimen-sentimen begitu ya di minggu ini, bahkan di beberapa minggu lalu juga gitu ya di bursa kita begitu kan. Mungkin aku mau bahas sedikit kok mengenai data Indonesia inflasi. Kita kan memang naik sedikit ya sampai 3, berapa ya? 3,2 kalau nggak salah, 3,5 ya gitu kan. Dan ini sebenarnya udah expected juga karena kita masuki bulan-bulan memang masyarakat banyak konsumsi gitu kan. Kalau Bernard sendiri gimana menanggapi inflasi ini? Kira-kira apakah akan berdampak besar ke IHSG atau mungkin ada berdampak ke beberapa sektor saham? Monggo kok di share. Tenang, kita semua tahu bahwa angka inflasi itu tidak relevan. Kita semua tahu 3% inflasi. Tai kucing lah 3%. Beli beras saja udah selisihnya 10-15%, inflasi 3%. Itu masukinnya inflasi, ya bukan datanya, saya nggak ngomong datanya di Karang ya, tapi mungkin variabelnya yang nggak relevan gitu kan. Mungkin dia pakai harga acuan bahan bakarnya pakai harga Pertalite sama harga solar gitu kan. Padahal zaman sekarang orang yang isi Pertalite berapa banyak sih? Motor aja sekarang kebanyakan diisinya Pertamax gitu kan. Nah, dari Pertamax aja itu udah slicing buying power berapa tuh naik turunnya Pertamax gitu kan. Terus dari beras juga itu kebutuhan pokok. Itu udah slicing berapa persen dari kita punya buying power gitu kan. Purchasing powernya udah ke slice berapa persen. Jadi bagi saya sih mau inflasi mau 3% kayak 3,5%, mau sampai 4% pun bagi saya tetap itu enggak mencerminkan apa yang ada di lapangan gitu sih. Jadi kalau kita melihat di Amerika, saya mantengin data inflasi. Di Indonesia, I don't care with data inflasi. Jujur. Nggak ada urusan. Karena kita mau menerjemahkan data inflasi ke purchasing power. Terus nanti, oh berarti kalau inflasi naik, purchasing power turun, retail menangis. Ya ini udah dari kemarin-kemarin retailnya susah gitu. Bukan barusan
aja, bukan karena inflasi dari 3 naik ke 3,2 atau 3,5 gitu kan. Dari kemarin-kemarin juga retailnya udah struggle gitu kan. Walaupun yang kebanyakan kena, ini memang yang retail menengah dan menengah ke bawah. Yang menengah atas sih cukup resilient ya. Jadi kalau kita lihat penjualan MAPI, Aces, itu juga masih cukup resilient. Kayak gitu. Cuma ya kita punya inflasi ini tinggi. Jadi bagi saya, kalau acuan pemerintah untuk menurunkan suku bunga ini semata-mata hanya dari inflasi yang menurut saya nggak representatif, ya nanti salah kaprah. Ini harus agak hati-hati nih. Memang arahnya turun bunga, tapi jangan salah kaprah, jangan salah acuan. Oke. Aku tadi sempat Kayak gitu. ketawa kok, soalnya tadi aku sempat mau bagi-bagi merchandise, terus screenshot gitu kan, kata-kata mutiara ini jangan-jangan ntar ada nih yang tai kucing. Ya, ya, jadi mungkin buat teman-teman ini way of thinking ya. Jadi di sini kita sharing bagaimana kalau Bernard begitu ya, mungkin inflasi itu tidak langsung terdampak juga begitu ya, karena memang tadi sudah dijelaskan begitu ya, kita sudah merasakannya bahkan sebelum data-data itu keluar juga begitu kan, bahkan lebih Betul, tinggi kali ya betul, daripada angka yang muncul karena variabel perhitungannya kan berbeda-beda ya teman-teman ya caranya. Jadi betul. nah ini menarik juga sih ya. Jadi inilah kita belajar sama-sama malam hari ini. Oke, kok kalau misalnya mungkin sebelum kita mulai jawabin pertanyaan teman-teman cuan troopers nih, tadi ya udah ada yang mulai nanya-nanya. Jadi kalau dari Ko Bernard sendiri gimana nih melihat strategi kita kalau mau trading atau berinvestasi di pasar modal di Q2 ini gitu, atau mungkin sampai Q3, melihat dengan begitu Oke, banyaknya sentimen dan juga ada mekanisme bursa yang questionable banget gitu kan, gimana nih kok caranya, mungkin bisa di-share. ya karena saya trading for living, show must go on kan gitu kan ceritanya. Jadi bursanya mau jungkir balik gimana ya kita yang berusaha untuk adaptasi. Kalau secara sektoral, view saya dari awal dulu kita live bareng masih konsisten Jo. Saya masih suka sama oil-oilan, saya masih suka sama commodities. Itu saya masih bullish ya di sana. Dan kalau yang terkait cut rate itu masih di first half, jadi kemungkinan Juni, Juli, Agustus, ya kan? Itu kemungkinan cut rate di sana. Ya kalau ada cut rate di sana, ya pasti saya memilih yang rate sensitif. Apa? Properti. Ya tapi properti saya daripada propertinya saya milih bank yang punya hubungan sama properti, BTN gitu kan. Nah itu saya masih seputaran itu Jo. Jadi kalau kita ngobrol dari awal tahun sih view saya masih nggak berubah. Dan so far kan memang masih bagus ya. Terbukti price actionnya juga bagus, Medco bagus, BTN bagus gitu kan. Dan ini masih relevan sih untuk sampai at least sampai Q3 masih relevan. Nah, Oke. kalau masalah strategi, yang penting satu, kalian kalau memang benar-benar yakin satu sektoral ini bakal jalan dengan tesis yang kuat, ya udah, mau kanan kiri ngomong apa, mata kalian tuh lihatnya cuma satu, flow, price action, udah gitu doang. Selama barang kalian ada flow dan price actionnya bagus, ya udah, ada orang yang ngomong sahamnya udah selesai, kayak ini koreksi nggak selesai, bla bla bla, biarin. Contoh, Medco, dari 1.700 koreksi sampai harga 1.980. Semua orang ngomong apa? Selesai Medco, balik itu ke 500. Buktinya apa? Hari ini 1.500 lagi, Iya, iya. dan memang di warga 88 waktu 1.600-an kita suggest jual. Karena terlalu prematur waktu itu kan, belum representatif dengan fundamental value-nya dia. Tapi ketika kemarin turun sampai harga 1.980, ya itu too cheap to ignore. Nah, kita harus bisa cari barang yang too cheap to ignore. Kayak gitu, Ju. Dan dalam masa-masa kayak gini, masa orang kadang mungkin menyerah sama market, itu pasti kadang ada masanya barang-barang itu too cheap to ignore. Banyak orang secara tidak rasional buang barang. Ya, itu waktu kita mungutin. Kayak gitu. Jadi Oke. jangan takut sama market. Market dari dulu sampai sekarang ya saya di market dari 2007 ya memang kayak gini. Isinya ya Hmm. unrational people semua. Ya, ya. Aku lihat tuh postingannya Ko Bernard tuh, Medco tuh di Instagram, di story ya. Jadi mungkin buat teman-teman nih ya, yang mungkin ada pertanyaan kok gitu kan nih, gimana lihat-lihat kok dapat rekomendasi dari Ko Bernard gitu kan. Warga 88 ya kok ya.
Nah, itu DM ke Bernard aja kali ya kalau mau tahu-tahu Bisa tentang. buka akun Sukor, Hmm, minimal cuma 50 juta, rajin hmm, trading, hmm. free. Saya nggak ada Tuh. pungutan lain-lain. Ya. Live trade bareng tiap hari. Ah, siap, mantap. Oke, thank you banget ya, Ko ya. Untuk jawabannya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau, aku ingetin sekali lagi ya, kalian kalau belajar sama Ko Bernard, follow Instagramnya ya. Karena Ko Bernard ini aku pernah ngobrol sendiri ya, langsung sama Ko Bernard sendiri, dia udah lama di market, teman-teman ya. Jadi bisa dijadikan mentor, begitu ya, di dunia pasar modal. Live trade bareng, gibah bareng ya, pastilah gitu ya. Oke, kok kita coba ya ambil pertanyaan dari Cuan Troopers. Ada yang nanya mengenai ASI nih kok. What do you think Oke, mengenai sama ASI sekarang? ya penjualan kendaraan kan masih tertekan ya. Ya salah satu alasannya ya simple. Sebetulnya yang dulu kita pernah bahas itu Jo, penetrasi kendaraan di Indonesia itu kan Mhm. sebetulnya udah maksimum ya. Jadi Hmm. kemungkinan growth dari penetration number itu kemungkinan kecil. Yang paling ada apa sih orang recycling Hmm. dari mobil lama ke mobil baru gitu kan. Tapi kalau orang dari nggak punya mobil jadi punya mobil, itu kan yang sumber pertumbuhan yang secara eksponensialnya. Itu udah Hmm. selesai. Itu era tahun 90-an, early 2000 itu. Sekarang itu ceritanya ASI, itu cuma orang ganti mobil. Nah, masalahnya sekarang Astra sendiri kan kompetitor Hmm. banyak. Bukan cuma Indomobil doang gitu kan. Juga ada mobil-mobil Cina yang mulai masuk. Walaupun si Astra dengan lini Toyota dan Daihatsu-nya kan masih strict. Ya. Mereka ke hybrid. Which is saya setuju. Cuma memang sekarang kan lagi ada euforia sementara. Nah, Hmm. euforia sementara ini yang menekan penjualan mobil si Astra. Jadi kalau menurut saya sih satu sisi ya ini momen karena menurut saya future itu ada di hybrid bukan di EV. Dan meanwhile nanti ketika hybrid itu benar-benar jalan atau hydrogen benar-benar jalan, yaitu leading marketnya pasti balik lagi ke Astra Hmm. seperti itu. Dan satu sisi kita harus tahu Astra itu penyumbang income terbesar selalu dari United Tractor. Hmm. Nah, kalau memang teman-teman ini memang pengennya laporan keuangan Astra yang growing, yang bagus, yang growth, ya kenapa nggak beli United Tractor-nya aja? Kalau Hmm. memang males nunggu di saat sekarang penjualan mobilnya lagi jelek, Hmm. ya udah beli United Tractor-nya aja. Nanti kalau kelihatan ada arah-arah Indonesia arahnya ke hybrid atau hydrogen, baru deh itu mikir-mikir untuk mulai cari posisi di Astra. Kayak gitu. Oke. Iya benar sih ya. Ini juga sebenarnya kita udah pernah bahas kok ya mengenai ASI ya. Yes, Jadi emang kalau yang yes, untuk holding itu kadang-kadang tendensinya memang lebih lambat daripada money makernya gitu ya. Which is kalau untuk betul. case-nya ASI, UNTR kenapa nggak itu aja diperhatikan gitu ya. Jadi buat Betul, betul. teman-teman boleh nih ya jadi PR kalian untuk mungkin memperhatikan nih holding perusahaannya di bawahnya ada apa aja gitu kan. Jadi Betul. malah mungkin itu yang lebih memberikan cuan nih buat teman-teman ya. Tapi tetap do your own research ya teman-teman ya. Oke, Cari kok ada cash yang cow-nya nanya? lah. Nah, tuh cash count-nya betul betul ya. Oke, kok ada yang nanya nih, ada dua orang nanya saham yang sama, Tins kok gimana nih hari ini dia emang ini ya koreksi. Oke, Tins kalau secara teknikal, kemarin setelah dia ngetes 780, 760, dia berhasil breakout dari 910 dan tes 950. Di mana sekarang ini koreksinya expected. Itu kan retrace after breakout ya. Dan dia Hmm. juga masih kejaga di level-level breakoutnya dia. Penutupan juga not bad di 905. Dan Tins, kenapa sih? Orang ini tanya nih, banyak tanya sih korupsi segitu banyak yang ketangkep kok sahamnya malah naik. Pola pikirnya coba dirubah sedikit. Kalau yang korupsi segitu banyak itu ketangkep, berarti harapannya ke depan Teams ini membaik karena Hmm. tikus-tikusnya udah pergi. Nah, kalau tikus-tikusnya udah pergi, laporan keuangannya Teams ini yang selama ini digrogoti sekian banyak, harapannya kan bisa Hmm. rebound ya. Dan apalagi sekarang posisinya low base. Dan kelihatan Hmm. banget kemarin Q4 itu Teams benar-benar bersih-bersih itu minusnya dikeluarin semua, IPS-nya super jelek. Hmm. Bahkan orang ngomong ini IPS super jelek kayak gini kok malah sahamnya naik. Ya karena ini
adalah posisi turnaround dari Teams. Coba itu tikus-tikus itu nggak ada yang kena, ya Teams mungkin sekarang harganya 400 kali begitu riset keluar. Jadi ini big expectation dari pelaku pasar bahwa Teams menuju arah yang lebih baik. Kita semua tahu, Jo, Teams ini murah. Teams ini tambang timah terbesar di dunia. Tapi pendapatannya selalu minus. Dan fund itu selalu benci beli Teams. Karena apa? Dalamnya kebanyakan tikus. Makanya nggak pernah profit. Ya, tapi dengan harapan seperti ini, saya lihat kemarin juga dari beberapa kode broker yang baik, oh kayaknya ini fund-fund mulai masuk nih. Mungkin fund mulai merasa ada sedikit optimisme, Teams akan berbenah pada kuartal-kuartal berikutnya setelah dipurcing gitu kan. Menurut saya, Jo, IPS Teams kalau nggak ada tikus, mungkin bisa 200-300. Nah, kalau IPS-nya dia 200-300, posisi sekarang itu PI nggak sampai 3. Metal-metalan itu rata-rata PI itu di atas 5. Seperti itu. Jadi ya, untuk upside-nya sendiri, tahulah sampai seberapa jauh lah. Asal pembersihannya maksimal. Ya itu PR-nya Eko ya, buat betul. Yang ininya ya, sampai benar-benar bersih ya. Jadi ini juga menarik nih buat teman-teman ya. Kalau ada berita negatif, jangan langsung berarti perusahaannya juga negatif begitu ya. Karena mungkin terjadi momen turnaround buat perusahaannya gitu ya. Tadi aku suka banget ya Ko Bernard bilangnya tuh tikus gitu. Ko Bernard. Nggak perlu sungkan. Memang tikus itu semua itu. Oke, kita lanjut kok. Ada yang nanya lagi nih. Nah, ini ada yang nanya. Tadi kan kita udah bahas kok brand like gitu ya. Tapi Emily nih nanya, brand melonjak hari ini karena apa ya kok? Kira-kira bisa entry nggak nih setelah libur Lebaran? Oke, jadi sebetulnya flow-nya itu udah kebaca, Cu. Jadi nanti pantengin story saya sih. Saya akan nunjukin bahwa di Warga 88 dari hari Selasa atau Rabu ya saya lupa. Saya udah mention bahwa IHSG rebound, movernya komoditi dan saham BP. Dan hari ini terbukti. Jadi sebetulnya kalau ditanya karena apa, flow itu kelihatan. Mungkin pada waktu kita ngeliat, oh barang ini ada flow, kita nggak tahu karena apa. Dan kita nggak perlu tahu karena apa, yang penting barang itu ada flow. Kita tinggal ngikut flow-nya aja. Kita tinggal ikut copet, take profit gitu kan. Kadang barang untuk naik itu nggak perlu alasan. Dan kita, jujur ya Joy ya, emang kita butuh alasan. Bagi saya, barang naik, oh ya sudah, ada flow, kita sikat, barang naik, ya kita TP. Alasannya apa? I don't care, yang penting cuan. Jadi, kadang kita ini kayak terlalu, aduh, saham ini fundamentalnya gini, gitu. Alah, paling ngehold, seminggu naik 5% udah dijual aja kok. Kebanyakan analisa. Oke. Iya, jadi kita harus bisa bedain. Kita harus bisa bedain mana barang yang layak dianalisa benar-benar, mana barang ya udah ini ada flow, ada gerak, teknikal bagus ya gajar. Selesai take profit, udah nggak usah banyak mikir. Harus bisa bedain. Ya, jadi buat yang nanya ya, jadi ini ilmu ya teman-teman ya, jangan kita buang-buang waktu untuk mencari sesuatu yang mungkin lebih banyak memakan waktu kita gitu ya. Padahal mungkin juga potensi cuannya juga nggak terlalu besar begitu kan. Maka lebih parahnya mungkin jangan-jangan jadi kita rugi begitu ya. Jadi ada mungkin beberapa emiten yang perlu kita analisa, tapi ada juga ya udah kita mengikuti flow aja ya, mengikuti arus juga. Betul. Gitu ya, dalam artian barang-barang yang kayak gini kan kita mau masuk berapa sih? Kalau ada orang all in di brand, all in di cuan, ya itu menurut saya sih antara dia memang brave heart atau memang dia nggak tahu manajemen resiko atau nekat, saya nggak tahu. Ya tapi yang penting barang-barang kayak gini nggak perlu terlalu banyak mikir gitu. Kalau mau banyak mikir itu beli BTN tuh banyak mikir, beli Medco tuh banyak mikir, nggak apa-apa. Beli barang-barang komoditas kita harus banyak mikir, cycle-nya harus tepat gitu kan. Jadi kalau barang-barang kayak gini nggak perlu banyak mikir lah. Kita cuma lihat technical, lihat flow, kelar lah. Tuh. Oke, jadi buat yang nanya mungkin bisa diperhatikan ya teknikalnya ya untuk brand ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada beberapa nih kok yang nanya juga, mungkin aku pilih yang ini. Bumi Resources Mineral kok, BRMS. Oke. BRMS ini lagi membentuk pattern cup and handle besar, Ju.
Jadi Hmm. neckline-nya ada di 162. Kemarin dia tes neckline, hari ini pelemahan terbatas habis nyentuh neckline. Biasa kan memang retrace sedikit ya. Dan retrace ini nggak lower low. Itu yang Hmm. penting. Jadi dia nggak menimbulkan lower low, retrace-nya sehat, volume bagus. Dan kalau dia berhasil breakout dari 162, kemungkinan cup and handle-nya bisa ke 178, 181 at least. Hmm. Oke, oke. Jadi secara teknikal bagus, secara laporan keuangan BRMS yang sebelumnya komposisi laporan keuangan itu selalu ada pendapatan lain-lain, sekarang mulai ada operating income yang menggantikan pendapatan lain-lain. Hmm. Ini menunjukkan bahwa memang BRMS serius turnaround menuju core income-nya dia dari sektor gold, dan ini sejalan dengan cerita red issue-nya dia dari awal lah, dari 2021. Hmm. Eksekusinya ada, seperti itu. Oke, sip. Thank you kok untuk BRM-nya sudah dijawab ya teman-teman. Ini ada beberapa tadi yang nanya. Kita lanjut lagi pilihin pertanyaan-pertanyaan untuk Ko Bernard ya. Oke nih kok, mungkin in general aja nih. Kita juga belum pernah sempat bahas mungkin ya mengenai sektor poultry kok. Gimana nih? What do you think? Oke, jadi poultry sendiri, ini saya nge-call pertama kali di Warga 88 mungkin bulan lalu ya. Di saat semua orang nggak ada yang nge-call, itu Java dari 11.40 lah, 11.30. Sebelumnya malah kita spek di 10.90 ya sempat. Nah, satu sisi kenapa saya waktu itu nge-call poultry, simple. Ke pasar, saya itu suka cek langsung ke pasar basah, terutama harga poultry. Nah, saya akan menghindari saham poultry kalau apa? Ketika harga telur dan harga ayam ini tidak bisa naik. Jadi, itu yang terjadi dalam kuartal ketiga keempat tahun lalu, padahal dengan cooling 4 kali, kan anak ayam dibunuh ya, dengan harapan mengurangi supply sehingga harga naik. Itu harga nggak naik-naik, Jo. Harga ayam itu baru naik bulan Januari, Februari. Itu menjelang Imlek itu harga ayam baru naik. Awal saya kira seasonal, ternyata itu sustain. Harga ayam yang awalnya sekitar 30.000 per kilo bisa sampai 37.000 per kilo. Itu udah pas on 20%. Harga telur yang stabil di 21, 22 tiba-tiba jadi 28, 29. Nah, di momen ini saya merasa, oh, this is the moment mereka udah mulai bisa pass on harga. Dan masyarakat bisa serap. Nah, tinggal nunggu kapan pakannya turun. Nah, ternyata dari bulan Januari, Februari pakannya mulai turun. Nah, dengan pakan mulai turun, berarti apa? Harga pass on, pakan turun, margin tambah tebel. Laporan keuangan Q4 jangan dilihat. Kita lihatnya fast forward untuk laporan Q1 2024, Q2 2024. Itu pasti laporan keuangannya bagus. Jadi, kita lihat laporan keuangannya harus ada sense. Yang terjadi kemarin jangan digunakan untuk memproyeksikan masa depan ketika kita tahu kondisinya udah nggak sama gitu kan. Jadi poultry oke. Jadi kalau kita ngomong Java masuk di kisaran 11.9, 1.200 itu oke. Cepin itu masuk di kisaran 52, 52.50 itu oke. Cepin sih waktu itu saya call dari 47 ya. Udah 10% juga. 47 ya. Wah, mantep bro. Kalau nggak mau ketinggalan makanya join Warga 88. Nah, Di itu saat dia. di saat orang udah call semua kita udah take profit. Iya, iya. Aku juga nih ya suka nanya-nanya nih sama Kobera temen-temen ya. Kalau misalnya kalian mau, aku kasih tahu nih ya. Tiba-tiba kita udah dua kali lipat nih ya yang nonton malam hari ini. Buat kalian mungkin yang ada pertanyaannya belum dijawab, tadi mungkin sudah dijawab gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang telat datang nonton, bisa nonton di Instagramnya Sukor ya dari awal. Tapi kalau misalnya kalian penasaran nih sama insight-insight sama insight-nya Ko Bernard, bisa langsung follow aja ya Instagramnya Ko Bernard nih. Ya, Bernard88. Oke kok, kita lanjut lagi ya pertanyaan. Ada yang nanya mengenai Doit nih. Tadi kan Ko Bernard juga sempat mention mengenai sektor komoditis gitu ya. Jadi pas nih Doit kira-kira gimana nih kok? Doit ini memang sekarang lagi fluktuatif dalam range lebar menuju breakout ya. Jadi range-nya dia ini sebetulnya yang sehat itu 418 sampai 438. Cuma kemarin sempat bleset dikit sampai false break di bawah 400 ya. Sebelum akhirnya besok kan juga balik lagi di
atas 400 dan hari ini kembali coba untuk breakout di atas 438. Doit sangat menarik kalau dia berhasil breakout firm di atas 438. Itu kemungkinan dia balik ke 500 besar. Karena Doit ini simple, Joe. Doit ini orang banyak Ya. tutup sebelah mata karena memang reputasi masa lalunya kan jelek. Dari Hmm. manajemen dan lain-lain lah, pergerakan sahamnya agak bajingan gitu kan. Ya, tapi Hmm. kita tahu dia sekarang secara fundamental dia udah beli beberapa saham coal, dia nggak hanya bergantung dari Buma aja. Terus kemarin dia ada produk apa report dari Buma untuk pengupasan overburden-nya dia juga meningkat. Jadi bagi saya sih laporan keuangannya dia di Q1 pasti bagus sih. Hmm. Doit ini salah satu contoh emiten turnaround sih. Cuma memang market maker-nya agak-agak gitu. Oke. Ya, sudah dijawab ya tadi yang nanya mengenai Doit. Kita lanjut lagi kok, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi. Ada Boleh. yang nanya mengenai ESA nih kok, menarik nih ESA nih. What do you think kok Wah, mengenai ESA? Esa ini aku barusan jualan semua ya. Tapi aku sih buat trading ya. Jadi kita mulai masuk itu di level 496 sampai 500. Jadi kita sempat keseret bawah, kita short di 530-an, kita buyback di 490-an. Dan kemarin satu warga kita baru cuci-cuci di 680 sampai 700 sih. Ya, saat ini memang dia dalam posisi breakout dari 710. Bukan berarti kita cuci barang udah nggak bisa naik, menurut saya masih bisa. Cuma dalam posisi sekarang, saya kalau buyback tidak akan sebesar posisi awal. Jadi karena udah naiknya lumayan, udah naik 40%, ya jangan nekat. Hmm. Posisinya kurangin. Kalaupun mau beli balik ya, kalau udah TP beli balik ya jangan sebesar posisi awal. Kayak gitu. ESA Oke. sendiri menurut saya flow-nya menarik sih, Cu. Oke, ya. Pas banget nih kok tadi kok Berat kan banyak mention mengenai flow gitu ya. Jadi ada beberapa saham juga yang udahlah nggak usah terlalu tahu gitu kan, maksudnya kenapa nih, kenapa tuh gitu ya. Melihat dari flow tadi ada John Troopers yang nanya cara melihat flow itu gimana kok? Gampangannya join warga 88 ya. Nggak bisa dijelasin dalam live satu Panjang jam. ya. Ya, Panjang. oke. NCKL gimana nih kok? NCKL. NCKL ini kan memang potensi ada sentimen setelah dia private placement ya. Nah, private placement-nya di harga berapa? Ini kan kita juga masih menunggu. Yang jelas, lihat MDKA, begitu private placement-nya selesai, itu kemarin langsung naik double digit gitu kan, dari 24 ke 27 gitu kan. Ya. Menurut saya sih NCKL juga ada potensi yang sama sih, Oke. Oke, sip seperti sip. itu. Ya, ada yang nanya LPPF nih kok, Matahari gimana? Atau mungkin in general sektor konsumen gimana nih kok, juga boleh di-share. Oke, seperti yang tadi saya sempat bahas, kalau consumer sendiri itu lebih ke arah yang menengah atas ya, yang lebih resilient. Jadi kalau teman-teman suka retail, saya sih lebih milihnya Aces, saya Hmm. lebih milihnya MAPI, saya lebih milihnya AMRT, MIDI, itu boleh dibilang lebih resilient ya. MIDI itu cukup resilient. Apalagi kalau kita lihat Aces, itu sejak dia turnaround dari 400, sejak dia berani memutuskan untuk tutup toko yang tidak produktif, ya itu juga direspon bagus oleh market gitu kan. Dan kelihatan sekarang juga laporan keuangan juga membaik seperti itu kan. Dan retail itu nyawanya satu, Jo. Retail itu harus berani untuk cuci barang. Karena Hmm. barang retail itu kan ada masanya, ada masa obsolete-nya. Jadi kayak kita ngomong ages MAPI itu ketika barang matinya banyak, itu masalah. Jadi mereka harus bisa nyuci barang. Nah, kita lihat kayak Ralph, kenapa Ralph kurang sip gitu ya? Ya, karena memang pertama, menengah bawahnya kena. Yang kedua, barangnya mereka nggak cepat berputar ngikutin tren. Hmm. Matahari juga trennya sama, menengah bawah gitu kan. Ya, itu juga sama. Itu kan satu market dengan Ralph gitu Ya, kan. ya. Dimana ini sekarang yang market yang purchasing power-nya juga nggak terlalu bagus. Seperti itu. Hmm. Jadi kalau saya Oke. sih
lebih ngincer Sip, sip. mendingan MAPI ya. MAPI aja sih. Oke. Ya, Ko Bernard selalu seru ya ngobrol sama Ko Bernard nih ya. Mungkin topiknya cuma tentang pelemahan USD dan outflow ISG, tapi kita jadi belajar banyak ya dari strategi investasi trading, bagaimana kita juga mungkin nanti melihat setelah balik lebaran, begitu ya, bagaimana cara kita menganalisis saham yang perlu dianalisa atau hanya lihat secara flow-nya aja. Dan tentunya buat teman-teman ya yang masih mau belajar-belajar lagi, boleh follow Ko Bernard, tanyain langsung nih gimana cara join menjadi warga 88 nih ya. Boleh langsung aja personally DM Ko Bernard. Nah buat teman-teman, sorry banget semuanya nggak bisa dijawab pertanyaannya karena waktunya sudah habis, tapi ini Instagram live-nya di save ya. Jadi mungkin ada pertanyaan teman-teman yang sebenarnya udah ditanyakan sebelumnya, nanti akan kalian bisa nonton sendiri ya, jawabannya sudah ada semua. Oke Ko Bernard, thank you banget ya buat waktunya malam hari ini. Selamat liburan ya Ko ya. Ko Bernard istirahat dulu kok, bursa tutup gitu ya. Dan buat teman-teman akhirnya. Dan buat teman-teman semua di sini, selamat malam, sampai kita bertemu lagi ya di lain waktu. Terima kasih. Mari Ko. Bye bye.